Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman mahasiswa sekalian di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Di pertemuan ketiga kita kali ini, sesuai dengan rencana pembelajaran kita akan membahas tema tentang pasar modal syariah. Ya, di pembahasan kali ini subtemanya adalah ada pengetahuan dasar pasar modal. Nanti kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, karakteristik, struktur pasar modal di Indonesia, prinsip syariah pada pasar modal syariah, kemudian akad-akad yang digunakan. Dan tema umumnya nanti kita akan belajar mengenai saham syariah di Indonesia, kemudian scanning saham syariah, kemudian suku, dan pasar modal dan spekulasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pasar modal. Menurut UU nomor 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Ya, jadi bisa dikatakan lembaga yang bergerak di pasar modal adalah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang profesinya adalah berkaitan dengan efek. Kemudian, menurut para ahli, ya di sini ada Ciptono, Darmaji, dan Hendy, memberikan pengertian terhadap pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Kemudian Kashmir juga memiliki pengertian pasar modal merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Kemudian ada pengertian lagi dari John dan Jordan. Pasar modal adalah di mana modal utang diperdagangkan. Jika tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian pasar modal, kita akan masuk dengan pengertian pasar modal syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Namun, secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik yang khusus pada pasar modal syariah ini, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jika tadi dari pengertian pasar modal dan pasar modal syariah, kita sudah mengetahui bahwa sebetulnya pada dasarnya pasar modal dan pasar modal syariah itu tidak bisa dipisahkan sistemnya ya, jadi masih satu kesatuan. Namun yang membedakan pasar modal syariah adalah adanya beberapa karakteristik khusus. Karakteristik khusus tersebut adalah bahwa pasar modal syariah segala kegiatannya harus dengan prinsip syariah atau meninggalkan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kedua. Nah, karena sistemnya itu sebetulnya sama, maka fungsinya pun
sebetulnya sama antara pasar modal dan pasar modal syariah. Fungsi dari pasar modal syariah yaitu ada dua. Yang pertama, sebagai fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan. Maksudnya adalah bahwa pasar modal ini mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan melalui investasi. Dari fungsi keuangan ini ada dua sisi peran pasar modal, yaitu sebagai sarana perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat atau pemodal atau investor. Kemudian dana tersebut digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, modal kerja, dan lain-lain. Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti misalnya kalau di dalam pasar modal konvensional ada saham, obligasi, dan dalam pasar modal syariah misalnya ada saham syariah, kemudian juga ada suku. Nah, lalu apa perbedaan yang mendasar pada fungsi dan karakteristik pasar modal dengan pasar modal syariah? Ya, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya fungsi dan karakteristiknya sama saja antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Namun di sini tentu ada pembeda antara pasar modal dan pasar modal syariah, bahwa pasar modal syariah ini khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah itu apa? Ya seperti saham syariah, suku, seperti itu. Struktur pasar modal. Di bagian teratas ada Dewan Komisioner OJK. Di dalamnya ada Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang membina, membuat regulasi, mengawasi pasar modal, termasuk juga pasar modal syariah di dalamnya. Kemudian di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, kemudian Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi ada perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten, dan reksadana. Ini struktur pasar modal. Jadi dimulai dari Dewan Komisioner OJK sebagai pembuat regulasi, pengawas, penentu kebijakan, yang di dalamnya ada Badan Eksekutif Khusus Pasar Modal. Kemudian dari OJK tadi turun ke bawah ada yang namanya BEI, KPEI, KCI. Kemudian dari ketiga lembaga tersebut turun lagi ada perusahaan efek, lembaga penunjang, dan sebagainya. Kemudian di sini apa peran dari OJK dalam struktur pasar modal? Ya. Peran OJK di bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, dalam melaksanakan fungsi bidang bidang pengawasan sektor pasar modal OJK ini mempunyai tugas pokok. Yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian yang keempat, merumuskan standar norma, pedoman kriteria, dan prosedur di pasar modal. Selanjutnya, ada tugas pokok lain yaitu melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Kemudian ada juga melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Kemudian menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian juga ada tugas pokok lainnya yaitu merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik.
Kemudian ada juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari OJK, dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Kemudian juga memberikan perintah tertulis, menunjuk dan atau menetapkan penggunaan pengelolaan statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Ya. Dalam rangka hal ini dalam rangka mencegah atau mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Kemudian tugas pokok yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Baik, tadi di bawah OJK terdapat lembaga SRO. Apa itu SRO? SRO adalah singkatan dari Self Regulatory Organization, yaitu suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. Jadi SRO ini memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal, ya, sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktek perdagangan yang dilarang. Tadi lembaganya terdiri dari BEI, Bursa Efek Indonesia. BEI ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian ada juga tadi KPEI, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian lembaga SRO yang ketiga ada KCEI, yaitu lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 95 tentang Undang-Undang Pasar Modal. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. Baik fatwa DSN yang ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa DSN yang telah terbit sebelum ditetapkan peraturan OJK. Jadi sebelumnya pasar modal ini diatur oleh Bapepam. Namun berubah sekarang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan pada era Bapepam LK, regulasi pasar modal syariah diatur dalam peraturan Bapepam LK nomor 10.A.14 yang menerangkan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Kemudian nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian ada juga 10.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Kemudian di era OJK ada beberapa peraturan terkait dengan prinsip-prinsip syariah pasar modal. Sudah saya tuliskan, nanti silahkan dibaca dan di search di Google tentang peraturan OJK ini. Sesuai dengan penjelasan di depan tadi bahwa yang membedakan antara fungsi dan karakteristik pasar modal dan pasar modal syariah adalah bahwa pasar modal syariah memperjualbelikan efek syariah. Nah, efek syariah di pasar modal memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dari pihak yang menerbitkan efek tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah ini? Ya, yang pertama, kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi. Kemudian jasa keuangan ribawi. Jadi di sini misalkan bank konvensional, asuransi konvensional ini tidak bisa masuk pasar modal syariah. Kemudian jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan atau maisir atau judi.
Kemudian yang terakhir juga memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, dan barang atau jasa yang bukan karena zatnya, haram bukan karena zatnya. Kemudian barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, ada beberapa akad yang biasa digunakan. Yang pertama ada akad ijaroh, yaitu adalah perjanjian di mana pihak yang memiliki barang atau jasa, atau pemberi sewa atau pemberi jasa berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah atau yang disebut dengan ujroh, tanpa diikuti dengan berakhirnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek ijaroh. Kemudian akad yang kedua yang biasa digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal ada akad kafalah. Akad kafalah ini adalah perjanjian di mana pihak penjamin atau kafil atau guarantor berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin atau debitur maf'ul anhu untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga ada akad mudorobah, yaitu perjanjian di mana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola usaha atau mudorib untuk menyerahkan modal dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Kemudian ada juga di sini akad wakalah, yaitu akad perjanjian di mana pihak yang memberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan umum. Yang pertama kita akan membahas tentang saham syariah, di mana saham syariah ini merupakan salah satu instrumen yang ada di pasar modal syariah. Secara pengertian apa itu saham syariah? Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini ada skema penjaringan emiten oleh JII, Jakarta Islamic Index. Yang pertama ada seleksi syariah. Di situ emiten tidak menjalankan usaha, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adanya unsur bahwa emiten tidak menjalankan usaha perjudian atau permainan yang tergolong perjudian dan perdagangan yang dilarang. Kemudian syarat yang kedua dalam seleksi syariah ini ada bukan merupakan lembaga keuangan konvensional. Kemudian syarat yang ketiga tidak memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan makanan dan atau minuman haram. Kemudian bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Kemudian dari seleksi syariah ini turun lagi menjadi seleksi kapitalisasi. Di sini ada proses penyaringan 60 saham dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Kemudian setelah diseleksi kapitalisasinya, kemudian ada seleksi nilai volume transaksi. Di sini ada proses menyaring 30 saham dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian di BEJ. Kemudian setelah lolos seleksi nilai volume transaksi ini, akan diadakan proses evaluasi emiten setiap 6 bulan sekali.
Banyak pihak yang beropini jual beli saham di pasar modal serupa dengan perjudian atau maisir. Nah, para ahli memandang perspektif ini telah disalahpahami, setidaknya dari sudut pandang keilmuan. Karena tentunya ada perbedaan utama antara perdagangan saham dan perjudian. Nah, di sini saya sudah tuliskan beberapa perbedaan antara pasar modal dan spekulasi, atau yang sering kita sebut dengan maisir. Dilihat dari aset yang mendasari. Perdagangan saham, ya, terlepas dari pergerakan harga saham, hampir selalu ada suatu aset yang mendasarinya. Sedangkan ketika kita melihat di sisi perjudian, ini tidak ada aset yang mendasarinya. Kemudian dari sisi asal mula risiko. Risiko dicerminkan dalam bentuk operasi pasar, ya, permintaan dan penawaran. Ini dalam perdagangan saham. Namun dalam perjudian, risiko dibuat dan dijadikan sebagai bagian dari kontrak. Kemudian dari sisi determinan utama dari hasil keuangan. Nah, di perdagangan saham, pasar bebas tempat berlangsungnya permintaan dan penawaran. Kemudian di sisi perjudian, peristiwanya bersifat acak. Kemudian dari distribusi laba rugi. Pada perdagangan saham, ini distribusi laba rugi ini dalam jangka panjang dan secara keseluruhan. Kemudian ada keuntungan bersih. Sedangkan dalam perjudian, distribusi laba dan ruginya ini menang atau kalah itu zero sum game, atau total keuntungannya sama dengan total kerugian gitu. Jadi mayoritas opini akademis mengatakan bahwa perdagangan saham tidak sama dengan perjudian atau maisir. Namun dari perspektif Islam tidak selalu mengimplikasikan bahwa semua bentuk transaksi di pasar saham itu disukai, khususnya mengenai praktik-praktik perdagangan spekulatif di pasar saham. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat perbedaan investasi dan spekulasi. Dari tabel ini mencoba mendeskripsikan perdagangan yang spekulatif dengan membandingkan investasi pada saham. Jadi di sini ada komparasi antara investasi dan spekulasi. Apakah investasi dan spekulasi ini sama atau berbeda? Kita akan lihat di tabel di sini. Jadi investasi ini tentunya mengharuskan analisis atau penelitian mendetail terhadap data kuantitatif. Ya, data kuantitatif ini dalam saham itu salah satunya adalah perilaku masa lalu harga saham. Kemudian ada lagi juga pengumuman perusahaan, kondisi ekonomi sekarang, kemudian laporan analisis, dan masih banyak lagi yang menjadi pertimbangan analisis atau penelitian. Namun dalam sisi spekulasi, biasanya hanya mengandalkan rumor atau kabar yang kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan. Kemudian jika investasi ini mengadopsi perspektif jangka panjang dan cakrawala waktu investasi. Kemudian dalam spekulasi, biasanya spekulasi ini mencari keuntungan yang cepat. Berdasarkan fakta-fakta dan angka-angka persis yang dapat diverifikasi. Nah, ini karakteristik investasi dalam jual beli saham. Namun dalam spekulasi seringkali dimotivasi oleh emosi, ya, hanya berdasarkan pada harapan, kehebohan atau keserakahan semata. Kemudian dari sisi investasi, di sini meramalkan tingkat-tingkat penghasilan prospektif aset-aset selama masa investasi. Namun, kalau kita berbicara tentang spekulasi, biasanya hanya meramalkan psikologi pasar. Yang selanjutnya, kita juga akan mengupas tentang
spekulasi dari perspektif Islam. Ya. Jadi agar kegiatan di pasar modal kita ini terjauh dari hal-hal yang sifatnya spekulatif, tentu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Ya. Jadi untuk mengontrol perilaku spekulasi ini ada salah satu pendekatan yang layak digunakan adalah meniadakan atau mengatur mekanisme-mekanisme pasar yang menopang atau menggiatkan perdagangan spekulatif. Nah, mekanisme seperti apa dan kegiatan seperti apa yang ramah akan spekulasi ini? Salah satunya adalah short selling atau menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan. Atau secara pengertian, short selling ini adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana on demand gitu untuk menjual saham yang belum dimilikinya ya dengan harga yang tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham tersebut ke pialangnya pada saat saham turun. Kemudian yang kedua, kegiatan yang ramah spekulasi juga adanya perdagangan dan pembiayaan margin atau jual beli dengan menggunakan uang pinjaman dari broker. Kemudian yang ketiga, penggunaan derivatif yang berlebihan. Derivatif ini adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Jadi bukan aset yang dimiliki, tapi justru aset yang lainnya. Nah, jika kita membahas topik ekuitas Islam, sepertinya kita memang tidak dapat menghindari isu perdagangan spekulatif ini ya. Ya, jika memang kita niatkan membentuk bursa efek syariah ini agar mendapatkan pahala dari kegiatan muamalah kita, tentunya keberadaan spekulasi ini ya harus dijauhkan dari kegiatan-kegiatan atau mekanisme yang ada di pasar modal. Jadi tentunya keberadaannya harus sejauh mungkin bebas dari elemen-elemen spekulatif yang tentunya nanti potensinya destruktif gitu ya. Karena ini dikarenakan melalui perdagangan spekulatif ini ya bursa efek menyediakan kesempatan menghasilkan keuntungan dengan mendapatkan laba dari fluktuasi harga saham yang mana tidak selalu berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan tersebut. Gitu. Aturan yang fundamental tentunya tentang ekonomi syariah ini ya, bahwa memang sebaiknya semua transaksi keuangan ini harus menggambarkan ya transaksi-transaksi yang nyata. Oleh sebab itu, maka perdagangan spekulatif yang menggambarkan pertukaran-pertukaran di pasar artifisial ya, derivatif itu kan termasuk juga artifisial ya. Ini sebaiknya terpisah dari realitas ekonomi yang mendasari objek-objek perdagangan tersebut. Jadi tidak boleh ada sistem ekonomi tidak boleh ada dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah agar terhindar dari spekulasi. Ya, masih dalam spekulasi perspektif Islam. Ya, harus kita pahami bahwa perdagangan saham itu diperbolehkan ya dalam Islam. Namun keterbolehannya ini tentunya ditafsirkan di bawah serangkaian keadaan dan kondisi. Seseorang yang berpartisipasi dalam perdagangan saham ini harus sadar tentunya dengan kondisi ini bahwa menurut syariah kebolehan perdagangan saham ini akan dipertanyakan ketika terjadi spekulasi yang irasional. Karena tentunya spekulasi yang irasional atau bisa dikatakan spekulasi yang eksesif gitu ya, ini akan menimbulkan banyak sekali konsekuensi. Ya, misalnya saja dari adanya spekulasi yang eksesif ini akan menimbulkan mengabaikan aktivitas ekonomi produktif. Jadi karena seseorang sudah
terbuai dengan keuntungannya besar akibat spekulasi ini ya di pasar saham, orang akan enggan melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya lebih produktif, yang lebih real, yang lebih nyata. Ya, tentu dalam Islam ini tidak diperbolehkan ya, karena di Islam sendiri sebetulnya akad kerjasama seperti mudharabah kalau yang kita tahu itu mendorong seorang muslim itu agar lebih bekerja sama dalam hal atau melakukan aktivitas produksi di sektor real gitu kan. Kemudian yang kedua, adanya nanti efek pada dinamika sosial. Jadi yang kaya semakin kaya, bisa dikatakan seperti itu. Yang miskin semakin miskin, karena yang kaya nanti bermain dengan spekulasi ini akan terlenakan seperti itu, dan tidak ada unsur di situ membantu pihak-pihak yang defisit dana atau pihak-pihak yang miskin dengan modal kerja yang real. Jadi uangnya hanya berputar pada kegiatan spekulatif untuk keuntungannya sendiri. Jadi yang untung semakin untung, yang rugi semakin rugi gitu kan. Dan di situ tidak ada proses namanya kerjasama untuk membangun perekonomian. Jadi orang yang punya modal, orang yang punya banyak uang akan senantiasa melakukan jual beli saham di sektor yang spekulatif gitu ya, karena merasa keuntungannya tinggi. Padahal di satu sisi yang lain ada pihak-pihak yang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi nanti akan ada istilahnya kesenjangan sosial seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, adanya kekeliruan alokasi sumber daya ekonomi. Ya mungkin sudah masuk di penjelasan yang kedua tadi ya. Jadi alokasi sumber daya ekonominya nanti hanya berputar pada orang-orang yang memang memiliki uang, dan di situ orang-orang yang untung dari proses spekulasi, dari tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang mengarah spekulasi ini akan tetap di lingkarannya saja, tanpa menspread atau menyebarluaskan atau meratakan alokasi sumber daya ekonominya ke pihak-pihak yang mungkin juga pihak lain itu membutuhkan modal untuk usahanya. Kemudian yang keempat, adanya instabilitas sistem keuangan. Ini pasti karena tidak adanya perputaran dana, kemudian tidak ada alokasi yang yang tersebar, yang menyeluruh, akhirnya sistem keuangannya akan berubah menjadi instabil, tidak stabil gitu. Kemudian apa pedoman untuk menghindari perangkap kegiatan-kegiatan yang sifatnya spekulasi ini? Tentunya yang pertama harus memiliki cakrawala investasi jangka panjang. Ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa basis pengambilan keputusan haruslah logis, bukan karena emosi. Ini sifat dasar dari spekulasi ya. Jadi hanya mengandalkan harapan yang tinggi, ya, emosi semata, ya, istilahnya kehebohan, tren gitu ya. Jadi memastikan bahwa pengambilan keputusan atau misalkan kita bermain pada pasar modal ini tidak hanya mengharapkan suatu hal yang emosi belakang gitu kan. Hanya mengharapkan suatu harapan yang tinggi, mengharapkan keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan tindakan-tindakan yang cenderung mengarah ke spekulasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan niat atau motivasi dalam investasi ekuitas sebagai bentuk ibadah. Nah, ini mungkin yang menjadi rem bagi kita umat Islam ketika mungkin bermain di pasar saham ya, di pasar modal. Tentunya segala kegiatan yang kita lakukan di pasar modal, kegiatan transaksi keuangan itu harus kita niati sebagai bentuk ibadah, sehingga ketika kita menjalankan transaksi keuangan tersebut dan tidak sesuai dengan the way of life kita ya, dalam hal ini prinsip bermuamalah, tentunya harus kita hindari sejauh mungkin.
Kalau tadi kita sudah mengupas mengenai saham, ya, yang salah satu instrumen keuangan di pasar modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang suku. Ya, kalau tadi saham sudah kita bahas, kita kupas dengan sederet tema-tema yang sering menjadi perbincangan. Sekarang kita beralih ke suku. Ya, suku sendiri adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ya, sering terjadi pertanyaan apakah suku ini sama dengan obligasi syariah? Ya. Kalau obligasi, ya, kalau kita bicara obligasi itu kan surat hutang. Kalau sukuk itu ada surat penyertaan. Memang secara substansi ini kurang lebih sama. Hanya karena memang ini diformulasikan sebagai surat penyertaan. Jadi di sini bisa dikatakan suku ini bukan semata-mata adalah surat hutang seperti pada obligasi, karena di sini ada akad kerjasama yang kita gunakan sebagai akad yang dimana di situ akan menjadi wujud dari akad kerjasama di penyertaan dalam suku ini. Dan akad-akad apa saja yang digunakan dalam suku, ya? Di sini ada akad mudharabah, ya, yang sangat sering digunakan dalam suku. Ya, ini sesuai dengan DSN nomor 33, nanti silahkan teman-teman search. Kemudian ada juga suku ijaroh, ada juga suku yang menggunakan akad istisna, ada juga suku salam. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk suku dengan masing-masing akad ini. Itu tadi beberapa akad yang digunakan dalam suku. Yang selanjutnya ini saya akan lebih menjelaskan ke suku negara atau SBSN, surat berharga syariah negara. Yang jenisnya ada 4. Yang pertama ada SBSN Ijaroh Sale and Leaseback. Kemudian ada SBSN Ijaroh Asset to be Leased. Kemudian ada SBSN Ijaroh Al-Khodamat. Kemudian yang keempat ada SBSN Wakalah. Ya, suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan SBSN Ijaroh Sale and Leaseback ini adalah salah satu suku negara. Ya, SBSN Ijaroh Sale and Leaseback sendiri adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam ijaroh SBSN Ijaroh Sale and Leaseback ini adalah akad jual beli yang pertama atau baik gitu. Kemudian akad yang kedua ada akad ijaroh. Ya, akad bai dan akad ijaroh nanti tentunya dilaksanakan secara terpisah. Seperti itu ya. SBSN Ijaroh Sale and Leaseback ini kurang lebih strukturnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu aset dari pemerintah dikelola dan diwakilkan dari pemerintah kepada perusahaan penerbit SBSN dengan akad wakalah, ya. Kemudian perusahaan tersebut menerbitkan SBSN. Nah, setelah perusahaan tersebut menerbitkan SBSN, pemerintah menerima uang hasil penjualan SBSN tersebut. Ya. Kemudian pemerintah selanjutnya boleh menyewakan aset yang telah dibeli investor dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau ujroh. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai pada saat jatuh tempo, nanti pemerintah akan mengajukan penebusan aset yang telah dijual tersebut, ya, yang mengharuskan investor menjual kembali aset.
yang sudah dibelinya tadi. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya. Selanjutnya ada SBSN Ijarah Asset to be Leased. SBSN Ijarah Asset to be Leased merupakan akad ijaroh yang objek ijarohnya sudah ditentukan spesifikasinya. Dan sebagian objek ijaroh sudah ada pada saat akad dilakukan. Ya, tetapi tentunya penyerahan keseluruhannya, ya, penyerahan keseluruhan dari objek ijaroh ini dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Ya. Objek ijaroh merupakan aset SBSN dengan jenis, kemudian nilai dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh pemerintah dari perusahaan penerbit SBSN Indonesia dengan akad ijaroh asset to be leased untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan atau untuk kepentingan pemerintah dan atau untuk kepentingan umum. Nah, biasanya atau barang yang dijadikan objek aset SBSN Ijarah Asset to be Leased ini adalah BNN atau barang milik negara atau juga proyek APBN ya. Selanjutnya ada SBSN Ijarah Al-Khodamat. Ya, SBSN Ijarah Al-Khodamat ini adalah SBSN yang menggunakan akad ijaroh yang objek ijarohnya tentunya berupa jasa yang biasanya digunakan dalam penyediaan jasa layanan haji. Jadi nanti ada perjanjian antara pemerintah, kemudian perusahaan penerbit SBSN dan juga investor atau masyarakat yang membeli suku SBSN ini. Nah, sebagai underlying asetnya, ya SBSN Ijarah Al-Khodamat ini adalah ya berupa jasa penyediaan layanan haji yang meliputi contohnya ya jasa penerbangan, kemudian catering haji dan penginapan. Dan yang terakhir SBSN Wakalah. SBSN Wakalah ini sebagai bukti kepemilikan aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh perusahaan penerbit SBSN selaku wakil dari investor. Jadi di sini perusahaan penerbit SBSN menyatakan diri bertindak sebagai wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN tersebut ya. Dalam rangka untuk menghasilkan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keuntungan, seperti itu ya. Kemudian perusahaan penerbit SBSN ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya menguntungkan, yang nantinya juga akan memberikan imbalan terhadap investor, seperti itu ya. Baik kegiatan ijaroh, tijaroh, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Baik teman-teman, demikian penjelasan di pertemuan ketiga kali ini. Jika terdapat hal-hal yang dirasa kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum WhatsApp group kita. Dan tetap semangat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.